Berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat materi tentang pengaruh kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita tahu apa saja yang menjadi bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Nah, hari ini khusus kita mau melihat apa pengaruhnya, atau apa dampaknya. Dampak itu nanti bisa ada dampak positif maupun dampak negatif dari hadirnya kerjasama yang dibentuk oleh anggota ASEAN tersebut. Baiklah, marilah kita lihat yang pertama, pengaruh di bidang ekonomi. Nah, para pemimpin ASEAN, ya, termasuk Indonesia, ada 10 negara kan, seperti yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, ya, di mana para pemimpin ASEAN ini membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disingkat dengan MEA. Ya, MEA itu kan seperti yang telah diterangkan bahwa kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Perdagangan bebas maksudnya di sini adalah negara-negara ASEAN itu bebas di dalam melakukan jual beli atau ekspor impor barang ke luar negeri, tapi sesama anggota ASEAN. Nah, bisa juga nanti kebebasan para pencari kerja, kebebasan para investor dalam aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Nah, akibat dari kegiatan perekonomian yang bersifat global tersebut bukan lagi hanya boleh diizinkan dalam satu negara, tapi kita sudah lintas negara, tentu akan membawa dampak-dampak yang baik atau dampak yang buruk juga. Nah, dampak positifnya apa? Otomatis akan meningkatkan ekspor impor barang ke luar negeri. Nah, kalau selama ini kita, misalnya Indonesia hanya bisa mengimpor barang dari Sumatera ke Jawa, kini kita bisa mengekspor ke Malaysia, mengirimkan ke Singapura, mengirimkan ke Thailand. Nah, otomatis kan barang-barang ekspor kita semakin banyak yang bisa mendatangkan keuntungan atau devisa bagi negara kita. Di sisi lain juga akan mempermudah para penanam saham, investor. Luar negeri bisa menanamkan sahamnya atau modalnya pada perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan tersebut lebih maju karena dikelola oleh banyak investor asing, lebih berkembang. Juga akan memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa bisa? Karena sudah terbukanya para investor untuk membuka usaha di negara yang lain, otomatis banyak perusahaan-perusahaan yang terbuka, maka akan menyerap lapangan kerja bagi setiap pencari tenaga kerja, baik yang lokal maupun yang datang dari luar. Nah, tapi di samping itu banyaknya juga lapangan pekerjaan, ya, juga didorong daya saing, karena hanya tenaga kerja yang berkualitas lah yang bisa bersaing dalam pasar tersebut. Kenapa? Karena sudah banyak sumber daya manusia, sudah banyak barang-barang yang diperjualbelikan. Ya, kita hanya memilih mana barang yang berkualitas. Nah, jadi barang-barang yang tidak berkualitas, tenaga kerja yang tidak mumpuni, otomatis akan bisa tersingkir. Nah, itulah dia, di sini kita lihatlah pengaruh-pengaruh negatifnya, ya. Terancamnya industri lokal. Kalau industri lokal itu tidak bisa bersaing, sebagai contoh Indonesia katakanlah memproduksi sepeda motor, tapi ketika dijual keluar ternyata lebih laris produk dari luar negeri misalnya, maka bisa kita lihat, ya, bagaimana produksi sepeda motor, otomotif, mobil yang kita buat sendiri di Indonesia ini lebih
banyak kita menggunakan sepeda motor dari Jepang sana. Nah, kita lihat barang-barang elektronik yang kita pakai seperti handphone, ya, banyak dari luar negeri, bukan dari produk kita sendiri. Kenapa? Karena salah kalah bersaing, lebih diminati. Kenapa? Karena mutu. Maka mutu yang tidak baik ataupun yang kalah bersaing tadi akan bisa terancam tutup. Nah, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemanfaatan ya sumber daya alam dan sumber daya manusia otomatis juga akan bertambah. Nah, jadi bisa mengakibatkan kelangkaan karena sudah semakin banyak yang terlibat di dalam pemanfaatannya. Ya, persaingan tenaga kerja ini jelas akan terjadi persaingan. Nah, siapa yang berkualitas maka itulah yang dapat pekerjaan. Nah, itu dia di dalam bidang ekonomi. Ya, kita lanjutkan. Kerjasama di bidang sosial juga tidak kalah pentingnya akan membawa pengaruh positif dan negatif. Ya, di bidang sosial. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa pada bidang sosial itu kerjasamanya dalam masalah perkembangan penduduk, ya, pengembangan sumber daya manusia, program peningkatan kesehatan, makanan dan minuman. Nah, itu adalah contoh-contoh kerjasama dalam bidang sosial. Tentu akan membawa dampak positif, ya. Nah, menciptakan sikap gotong royong, toleransi, simpati, ya, meningkatkan rasa solidaritas, meningkatkan bantuan secara moral maupun material kepada negara ASEAN yang sedang mengalami masalah. Nah, misalnya pada gambar ini, nah ini adalah manusia perahu dari Myanmar, adalah pengungsi yang terjadi konflik di negaranya. Akhirnya karena konflik negaranya, banyak warga negara Myanmar yang mengungsi ke negara-negara tetangga yang merasa aman, sehingga terdamparlah mereka di laut tetangga, ya, contohnya di Indonesia dekat Aceh Timur. Nah, karena Indonesia merasa oh itu Myanmar negara ASEAN, maka karena sudah ada tadi kerjasama di bidang sosial, muncullah rasa empati itu, simpati itu, mau menolong. Ya, mau menolong karena merasa ini adalah saudara kita. Kita dibalut dalam sebuah kerjasama adalah kerjasama ASEAN, ya, di bidang sosial. Nah, itu tadi. Nah, ada banyak lagi, ya, kejadian-kejadian, ya, yang membawa rasa solidaritas bagi yang mengalaminya, ya. Nah, kemudian ada juga pengaruh negatifnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, ada pengungsi misalnya masuk ke Indonesia, otomatis akan memunculkan masalah-masalah baru. Apa masalah barunya? Macam inilah kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka di negara tujuan yang mereka capai? Karena bukan hanya ini aja, masih banyak lagi kasus-kasus yang lain gitu. Menyusutnya ketersediaan sumber daya alam, itu tadi bisa juga mengakibatkan susutnya, ya, sumber daya alam karena sudah dikelola oleh banyak pihak. Nah, pengaruh di bidang budaya, ada juga pengaruh di bidang budaya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kerjasama di bidang budaya itu, ya, misalnya antar anggota ASEAN pertukaran budaya, seni, ya, ada festival, film juga, olahraga, ya, makanya ada di situ seperti yang kita lihat, ya, ada pertandingan setiap dua tahun sekali, ya, pertandingan SEA Games. Itu adalah salah satu kerjasama di bidang budaya, nah, di bidang pariwisata juga. Nah, ternyata semua kerjasama itu akan membawa dampak positif. Otomatislah budaya, seni, olahraga di negara tersebut akan meningkat karena bisa mengadopsi atau meniru
budaya lain, atau semakin bergairah karena dipentaskan di hadapan banyak negara. Ya, bisa juga memajukan sektor pariwisata. Kalaulah misalnya kita mempromosikan Danau Toba, otomatis kan akan ada turis baru yang datang, ya. Kalau misalnya kita mempromosikan Bali di negara-negara yang lain, maka tidak tertutup kemungkinan akan banyaklah wisatawan datang ke Bali. Jadi sebagai ajang promosi. Apa pengaruhnya? Jelas-jelas kalau misalnya sudah diketahui oleh orang ramai budaya kita, banyak yang datang berkunjung di daerah wisata kita, akan otomatis menambah devisa negara, menambah pendapatan negara. Nah, itulah dalam bidang budaya. Makanya pemerintah kita juga selalu menggodok supaya pariwisata, seni, budaya, dan olahraga itu dikelola dengan baik di negara kita ini, karena bisa menjadi sumber lain pendapatan negara. Ya, itulah sisi positifnya. Tapi ada juga sisi negatifnya. Karena tadi budaya tersebut sering dipentaskan, maka bisa aja terjadi klaim kepemilikan. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, kita lihatlah ya batik. Nah, batik, kemudian tari pedet ini juga, baru lagu kita, lagu sayang ini, itu orang Malaysia menganggap ini adalah budaya mereka, padahal jelas-jelas ini adalah budaya dari Indonesia. Nah, bisa mengklaim. Maka itu tadi, karena sudah diketahui oleh publik, maka budaya-budaya yang merasa bagus itu bisa diambil oleh negara yang lain. Seolah-olah itu adalah warisan dari negara tersebut. Maka kita juga di situ harus bisa melakukan diplomasi yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu di bidang budaya. Nah, kemudian juga di bidang politik, ada kerjasama di bidang politik. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa kerjasama di bidang politik itu juga banyak ya. Nah, misalnya kerjasama di bidang pemberantasan terorisme ya, ada itu. Nah, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara, ya, kerjasama dalam penyelesaian sengketa, kerjasama dalam lintas kejahatan. Ya, makanya kalau misalnya ada orang Indonesia korupsi lari ke negara yang lain, misalnya Singapura, mudah ketangkap karena sudah ada kerjasamanya. Ya, seperti akhir-akhir ini Joko Chandra yang ditangkap dari Singapura. Nah, kok bisa? Karena sudah ada kerjasama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, ya, yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan sebagainya. Nah, maka sekarang warga negara nggak boleh lagi macam-macam. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan lari ke misalnya ke Thailand, dengan mudah bisa dilacak karena sudah ada kerjasama negara Indonesia dengan negara tersebut. Nah, jadi sisi positifnya itu tadi, terjalin hubungan politik dan diplomatik antar negara ASEAN. Nah, meningkatkan pertahanan, membantu penyelesaian masalah wilayah. Nah, seperti inilah. Ini ada dulu kasus Pulau Natuna. Nah, ini adalah Pulau Natuna ini diklaim oleh Cina bahwa ini adalah punya mereka dalam peta. Rupanya tidak, itu milik Indonesia. Nah, dengan adanya ASEAN bisa membantu Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan Cina. Nah, kan bagus adanya di bidang politik. Nah, juga misalnya ada kasus Sipadan dan Ligitan ini. Nah, ini Pulau Sipadan dan Ligitan ini dia, itu dulu Indonesia mengklaim itu milik kita. Ternyata dalam mahkamah internasional itu bukan milik kita, tapi milik Malaysia berdasarkan pertimbangan dan sejarah.
Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada kerjasama di bidang politik, maka bisa terjadi konflik yang berkepanjangan. Ya, misalnya lah kita dengan tetangga kita nggak akur, nggak pernah saling cakap, nggak saling mengenal. Nah, jika terjadi sesuatu pergesekan, bisa segera terjadi perkelahian, ya, bisa terjadi permasalahan. Coba kalau selama ini saling mengenal, saling komunikasi, enak bertetangga, otomatis kalau ada hal sepele seperti itu mudah teratasi. Nah, demikian juga ini perlunya ada kerjasama di bidang politik, ya, di bidang keamanan juga, ya, sehingga seperti Malaysia ya, di bagian timur kita ini berada di atas pulau kita Kalimantan, adem-adem aja. Nah, kenapa? Karena negara yang bertetangga itu ya saling sudah saling mengenal lah, ya, sudah saling mengenal, diikat oleh sebuah aturan dalam bidang politik. Nah, begitu. Tapi di sisi lain juga punya pengaruh negatif. Nah, kalau misalnya negara itu tidak mengikuti aturan, maka bisa diembargo, pemutusan hubungan kerjasama. Nah, diembargo. Kenapa? Karena setiap organisasi itu kan punya aturan main, tidak sembarangan. Jadi negara yang tidak mengikuti aturan main otomatis akan dikenakan sanksi. Nah, ini sisi negatifnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kerjasama, terus negara itu misalnya melanggar, ya kan nggak apa-apa, tidak ada sanksinya, karena tidak ada aturan yang mengikat. Bisa juga menimbulkan diskriminasi, membeda-bedakan jika terjadi perbedaan kepentingan dari negara tersebut. Nah, ada misalnya konflik itu di salah satu negara, tapi karena memang punya kepentingan lain pada salah satu negara, maka kan bisa kita memihak. Nah, dengan harapan kalau nanti negara itu menang, maka ada diuntungkan oleh negara tersebut, bisa memperoleh keuntungan dari pertikaian yang terjadi. Nah, itulah sisi negatifnya. Nah, begitu. Tapi bagaimanapun, ya, tetap harus adalah kerjasama di bidang politik, karena lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Kan lebih bagus banyak teman daripada banyak musuh. Nah, itu konsepnya kan. Nah, lebih bagus banyak teman daripada banyak musuh. Nah, demikian juga ini. Nah, selanjutnya pada bidang pendidikan. Oh, ini pada bidang pendidikan ini banyak kali yang dibentuk, ya. Misalnya misalnya organisasi guru, ya. Nah, ada pertemuan organisasi guru yang seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ya, di mana organisasi guru Indonesia, apalagi Guru Darussalam, Malaysia, terus Filipina dan sebagainya itu ngumpul organisasi guru ini, ya, untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang kemajuan pendidikan di negara masing-masing. Ya. Kerjasama di bidang beasiswa pendidikan juga pernah, ya. Misalnya Singapura memberikan beasiswa tentang pengelolaan jasa pelabuhan udara, ya. Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan di bidang kedokteran, kan, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Jadi Indonesia itu memberikan beasiswa kepada pelajar bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi juga kepada negara-negara yang lain. Nah, dengan demikian maka majulah pendidikan, ya, karena dalam kerjasama di bidang pendidikan tersebut, ya, para pemimpin ASEAN membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya, baik bagi dosen dan guru, sehingga muncullah program sertifikasi guru yang sudah berjalan di Indonesia, ya, walaupun hasilnya saat ini kurang maksimal. Banyak guru sertifikasi, tapi pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan harapan negara. Tapi setidaknya sudah mengarah perubahan. Nah, banyak juga para pelajar-pelajar, ya, yang sudah familiar belajar di negara yang lain, sudah ada pertukaran antar pelajar.
Dengan demikian masa kita bisa membayangi, oh begini rupanya mutu pendidikan dari negara Singapura, begini mutu pendidikan di Indonesia. Dulu ya pelajar-pelajar dari Malaysia itu banyak belajar ke Indonesia. Betapa kali sekarang orang Indonesia malah pergi belajar ke Malaysia, tapi nggak apa-apa. Terkait dengan mengapa begitu itu bukan kita bahas, tapi itulah bisa sekarang itu ada pertukaran pelajarnya. Nah, begitu dia. Dengan demikian maka meningkat dan meratalah mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN tersebut. Baik bagi negara lokal dan otomatis juga baik bagi seluruh negara ASEAN. Ya, jadi itulah dulu mengenai materi kita pada hari ini tentang pengaruh kerjasama tersebut di bidang ekonomi, sosial, budaya, ya, politik dan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.